Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan membahas untuk pair mata uang GBP CHF ya. Karena ada permintaan dari salah satu penonton di Juna Trading ID yang untuk membahas GBP CHF. Kalau untuk saat ini saya perhatikan bahwa GBP CHF sudah mulai ada tekanan jual di candle hariannya. Kita analisa. Di sini ada tekanan jual. Lalu kita coba di candle mingguan dulu ya, weekly candle ya. Di weekly candle kita perhatikan bahwa di sini dia sedang berada di resist yang cukup tinggi atau resist pentingnya dia ya. Karena sudah beberapa kali dia gagal menembusnya. Tapi kita perhatikan bahwa di sini di resist ini kalau dia menembus, kalau dia tembus sama dia, berarti target dia itu ada di sini. Tapi kalau dia gagal tembus, ada kemungkinan besar dia untuk turun kembali. Ya, paling dia turun ke sini sebelum dia menguji kembali supportnya ya, untuk naik kembali. Oke, kita masuk dulu ke daily candle. Di sini kita buka untuk analisanya. Jadi saya sudah sempat analisa dulu ya, untuk si GBP CHF ini. Kalau kita perhatikan di sini bahwa si GBP CHF sedang berada di area pentingnya dia atau di base supply-nya dia, yaitu di 127927. Ya, dan dia belum bisa tutup di atas di dalam base ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia tutupnya masih pas sekali di garis si base ini. Jadi karena dia tutupnya masih di garis base ini, belum dikatakan untuk dia masuk ke dalam base ini. Karena kan kalau dia gagal menembus base ini, maka otomatis dia akan turun kembali ke sini dan menguji kembali base yang ini, base demand dia. Kita coba lihat lagi di candle 4 jam. Oke, di candle 4 jam kita bisa perhatikan bahwa si GBP USD ini, GBP CHF ini untuk di candle 4 jamnya sudah terjadi rejection yang cukup besar. Nah, kita bisa perhatikan candle yang ini. Di sini terjadi rejection cukup besar dan kita tinggal lihat aja nanti pas pembukaan di hari Senin nanti si candle ini langsung ke atas atau dia ke bawah. Tapi kalau untuk langsung ke sini menurut saya agak mustahil, agak susah ya. Kalau ke atas ini paling dia harus konsolidasi dulu ya, sideways dulu baru dia naik ke atas. Dan target dia kalau dia udah naik ke atas itu ada di sini. Targetnya naik dia nih. Kalau dia naik ke atas di 29052. Ya, karena sudah beberapa kali dia tembus sama dia, jadi ini merupakan base yang cukup kuat ya, area yang cukup kuat untuk ditembus sama si GBP CHF ini. Jadi kalau kita mau open posisi itu sebenarnya atau yang lagi nyangkut itu kita bisa menunggu aja. Kalau misalkan kalian masih oke dengan posisi kalian, kita bisa tunggu dan cut loss-nya itu bisa di sini. Kita masang stop loss di sini. Ya, karena emang agak jauh posisi base-nya itu. Karena aturan cut loss itu biasanya ada berada di luar demand atau supply zone-nya. Tergantung juga sebenarnya dari metode apa yang kita pakai ya. Kalau di sini kan saya memakai demand dan supply ya. Jadi saya akan menaruh cut loss itu di luar zone ini. Jadi otomatis kalau kita buka posisi itu ya di candle 4 jam dengan posisi penjualan, kita buka di sini misalkan. Oke. Kita buka sini, terus take profit kita bisa taruh di sini. Lalu cut loss kita kecilin, kita taruh di sini. Fungsinya kenapa saya bilang taruh di situ? Karena kalau dia menembus ini, kalau dia belum menembus daerah-daerah ini, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan ke belakang lagi. Nah, kalau dia penembus daerah sini, berarti otomatis harga akan naik ke atas lanjut.
Nah, sedangkan kalau selama dia masih di dalam base kuning ini, otomatis harga masih akan lanjut turun atau reversal. Jadi patokan kita tuh di base kuning ini. Kalau dia menembus base kuning ini berarti harga reversal, tidak jadi reversal, melainkan dia melanjutkan kenaikannya ke atas ya. Seperti yang saya bilang itu ada di sekitar target selanjutnya itu ada di 29.400-an. Jadi kita bisa pasang sell posisi begini. Lalu kita coba lihat lagi untuk lebih detailnya ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini juga di candle 4 jam dulu kita analisa. Setiap dia naik ke sini, ini kan dia mendekatin ke sini ya. Jadi setiap itu dia naik. Tapi dia nggak pernah kalau kalian pasang itu dia hampir menyentuh ini, langsung diturun kembali. Ya, ini dia hampir nyentuh nih, hampir banget dia nyentuh, tapi langsung turun kembali ke sini. Nah, makanya itu saya bilang bahwa kalau kita mau masang stop loss itu kita harus pasang di atas atau di luar zone yang ini, di zone kuning, di luar sedikit ya, zone yang kuning ini, karena si zone kuning ini merupakan demand area dia, supply area dia, yang dimana supply area ini kalau kita perhatikan itu cukup kuat untuk dia ya. Jadi kalau dia mau menembusnya juga agak susah mungkin. Dia bisa menembusnya, cuma kalau dia tembus otomatis area ini akan menjadi area yang kuat juga untuk si demand areanya nanti ya kalau udah ditembus. Nah, maka ini saya bilang, saya perhatikan juga di sini yang ini dia mendekati langsung turun. Ini juga dia naik. Ya, jadi belum bisa menembusnya ya, langsung turun kembali. Jadi setiap kali dia terjadi gagal untuk menembus daerah-daerah ini, otomatis dia langsung turun kembali harganya. Harga langsung turun kembali, dan kita perhatikan kembali ya di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam juga kita bisa lebih perhatikan lebih jelas lagi di sini. Oke, kita perhatikan di sini. Di time frame 1 jam, harga sempat menembus ini. Sempat masuk ke dalam zone ini ya. Cuma terjadi rejection. Jadi ini rejection cukup kuat. Menandakan bahwa ini zone yang cukup penting ya. Zone yang cukup penting untuk si WPCF ini. Ini kalau candle begini nih, ini kan kita perhatikan ya, setiap dia mengenai setiap dia mengenai supply zone ini, sudah beberapa kali kita perhatikan langsung candle merah banyak, ini juga langsung candle merah banyak, ini juga langsung candle merah beruntun. Cuma sayangnya kalau kita perhatikan dia belum bisa menembus. Kita perhatikan lebih dalam lagi. Oh, dia masih berada di dalam zone ini. Dan walaupun dia ada di dalam pun, selama dia nggak menembus zone ini, itu dia akan turun kembali. Ya, seperti pergerakan sebelum-sebelumnya di belakang yang tadi. Kalau dia masih di dalam zone ini, walaupun dia tutupnya di dalam zone ini, tapi selama dia nggak menembus ke atas ini, nih ya, ke atas ini, itu otomatis pergerakannya masih akan turun kembali. Tapi kalau kita perhatikan di sini, itu kan dia ngebuat sebuah trendline ya, buat trendline ke atas, dan berarti otomatis kalau dia mau turun, nih seperti ini dia buat trendline dulu nih, trendline ya, turun, dia retest kembali nih, candle yang ini dia retest kembali, baru dia benar turun. Jadi otomatis yang ini juga dia harus misalkan dia mau turun, dia retest dulu, baru dia turun. Turunnya paling dia pertama ke daerah sini dulu. Nih ke daerah sini dulu, baru kalau dia menembus daerah sini, dia akan lanjut turun ke bawah, yaitu ke sini. Target selanjutnya dia. Dengan catatan, kalau dia nggak nembus ini, tapi kalau dia tembus ini dan bertahan di atas ini, berarti otomatis harga akan melanjutkan ke atas. Oke. Terus kita lihat lagi. Kita lihat dulu di sini. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Terus kita perhatikan kembali di sini di candle 1 jam ya. Kita masih di candle 1 jam. Kita ke belakang dulu untuk analisanya. Nah, sudah beberapa kali kita perhatikan di sini di candle 1 jam bahwa
setiap harga mengenai si garis ini, dia langsung turun. Dan ketika dia berada di base ini, dia langsung naik. Ini juga dia langsung naik. Jadi cycle dia itu nggak jauh-jauh dari base ini sebenarnya. Ya, ini dia masih nggak jauh-jauh dari base ini. Yang ini juga sama. Nah, ini maksud saya seperti ini nih. Nah, ini kan dia udah menembus nih, dan dia case-nya itu sama seperti hari ini yang tutupnya masih di dalam ini ya. Tapi kan habis itu dia naik nih, dia naik mentok ke sini, dan dia nggak nembus dari si base ini nih, dia nggak tembus. Nah, otomatis dia turun. Setelah dia turun di sini, dia membuat sebuah pola sideway yang cukup besar. Pola sideway ini kan sideway nih ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini kan sideway. Ini range sideway-nya dia. Karena dia coba menembus terus, dia coba retest terus di sini, dia sekali retest, ini retest lagi, dan ternyata gagal. Dari retest yang gagal ini ternyata langsung harga turun kembali. Oke. Harga turun kembali di sini kita perhatikan juga, sini ada base yang bisa dipakai ya. Nah, karena di sini ada order block atau dia berada di dalam base area dia, supply area dia, otomatis si candle ini akan naik kembali. Nah, kalau kalian bingung kenapa yang bawah itu cukup besar range-nya ya, karena kalau kita perhatikan di sini di candle yang di daily ya, ntar lagi loading. Nah, di candle yang daily di sini itu ada sideway, jadi saya patokan ini sideway-nya dia sebelum dia breakout ke atas ini. Itu yang kenapa jadinya si ini nih, si base yang ini tuh besar sekali untuk range-nya ya. Karena patokan saya itu di sini. Nih, ini juga udah saya perhatikan kembali, di sini dia memantul kembali. Lalu ketika dia masuk sini dia ada retest kembali. Dia juga ada retest ya, sebelum dia turun dia retest dulu baru turun. Lalu ini ada retest sebelum dia naik nih. Naik, retest. Jadi menurut saya untuk base-nya itu valid sekali. Sudah sangat valid ya. Dan masih fresh, dan maksudnya masih terpakai sama dia sampai saat ini. Ini juga masih terpakai sama dia sampai saat ini. Ini. Nah, karena posisinya kita misalkan sedang dalam posisi jual, dan kan ada yang bilang nyangkut ya. Oke, saya akan coba bantu. Jadi di sini kita akan pasang stop loss di sini. Kenapa saya bilang pasang stop loss di daerah sini? Walaupun mungkin range-nya cukup besar, kalau mungkin kan kita bisa beli di sini atau di sini kan. Itu range-nya sangat besar ya. Nah, itu karena ketika dia naik ke sini, kita lebih baik cut loss dulu sebelum dia naik ke sini. Jadi di sini kita bisa ambil lagi ya. Soalnya begini, kalau misalkan kita ambil posisi di sini, kita ambil di sini buka ordernya. Untuk ke sini itu terlalu jauh, dan kasihan margin kita nantinya. Dan sampai sini pun nanti kan kita nggak tahu apa dia mau lanjut naik lagi atau dia mau lanjut turun. Kalau dia syukur-syukur kalau dia lanjut turun, ya berarti kita aman dengan posisi yang ini. Tapi kalau misalkan amit-amit dia lanjut naik lagi ke atas, ya kita nggak tahu dia naiknya kemana. Nah, itu yang akan sangat berbahaya untuk si margin kita. Maka dari itu saya bilang lebih baik kita ambil aman di sini, karena seperti yang sebelum saya jelaskan ya, seperti pada belakang tadi nih, di sini itu kan kalau dia tidak melewatin garis ini ya, atau tidak melewatin base ini, harga otomatis akan turun kembali. Walaupun agak susah cuma harga akan turun kembali ketika dia gagal melewati base ini. Tapi ketika dia melewati base ini, otomatis harga akan naik kembali. Oke. Terus kita perhatikan juga di M30-nya supaya lebih detail ya. Oke, kita perhatikan di M30. Nah, di M30 ini kita hapus dulu ini.
kita hapus dulu garis-garisnya. Nah, di M30 ini kita juga melihat adanya rejection cukup kuat di atas. Jadi mungkin kalian punya posisi di sini ya, di sini, atau kalian punya posisi di daerah-daerah sini. Itu kalian bisa menunggu di sini ya untuk cut loss nih di daerah sini. Ya, atau kalian sesuaikan kembali dengan trading plan kalian. Karena kan kalau dari analisa saya dapatnya kalau base-nya itu ada di sini untuk ambil stop loss ya. Kalau kalian mau hold pun sebenarnya nggak masalah ya, asalkan kalian kuat melihat ruginya itu, atau selama modal atau margin kalian kuat, itu tidak masalah untuk hold sampai di sini. Kalau misalkan ada posisi di sini, jadi ini hanya rekomendasi aja untuk kalian take action, yaitu disesuaikan kembali dengan trading plan kalian yang sebelum itu bagaimana. Ya, kalau saya akan buy di sini, buy di daerah-daerah sini. Ya, lalu saya akan place stop loss saya di sini. Lalu kalau dia naik, soalnya kalau dia naik kembali, saya akan tunggu lagi di sini. Ya, saya akan tunggu di sini, baru saya coba try to sell again. Karena di sini saya melihat adanya rejection juga atau resist ya. Ini di sini ada resist. Jadi kalau dia belum bisa melewatin ini, otomatis harga akan turun kembali. Jadi kalau kita nunggu dari sini nih, kita open di sini misalnya, kita nunggu ke sini, itu kan range-nya lumayan jauh ya. Jadi lebih baik kita positive trading aja, trading dengan aman ya. Jadi kita tahu juga risk to reward ratio kita sebelum open posisi. Nah, kalau dia udah lewat sini, kita akan tunggu di sini. Lalu kita try to sell lagi dengan stop loss kita di sini di atas. Karena kalau dia lanjut lagi, misalkan kita open sell di sini udah kejauhan soalnya. Jadi ini udah nggak make sense ya untuk trading plan ya. Beda halnya kalau misalkan kalian main long term ya. Kalau long term ya sebenarnya nggak masalah sih. Kan biasa kalau orang-orang yang main long term itu kan dengan modal yang cukup kuat ya. Jadi mau loss atau risk to reward ratio-nya juga ada juga beda, biasanya lebih jauh atau lebih panjang dari sebelumnya. Nah, oke. Jadi mungkin untuk penjelasan dari YWP-CHF segini dulu. Kalau misalkan pas market udah buka, nanti akan saya coba update kembali pergerakan itu bagaimana. Saya juga ingin memantau si YWP-CHF ini ke depannya pada saat Senin nanti. Lalu saya akan update kepada kalian juga. Oke, semoga video ini membantu dan semoga penjelasan yang saya berikan itu cukup jelas. Kalau misalkan kurang jelas, silahkan tanya kembali di kolom komentar. Nanti akan sobat saya jelaskan di dalam di komentar ya. Terima kasih dengan telah menonton video dari Jurnal Trading ID, dan terima kasih atas support kalian selama ini, sehingga saya bisa terus membuat konten analisa seperti ini dan membantu kalian semua dalam memberikan ide-ide dalam trading kalian. Jika suka dengan video, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya guys, supaya pada saat saya update video baru kalian bisa langsung klik dan nonton analisa terbarunya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.